Setiap bidang pelayanan bimbingan konseling pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan pelayanan bimbingan konseling di bidang belajar atau akademik dan juga di bidang karir. Yang pertama yaitu tujuan pelayanan bimbingan konseling di bidang belajar. Antara lain, satu, yaitu agar siswa memiliki kesadaran tentang potensi diri dalam aspek belajar. Yang kedua, agar siswa memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif. Yang ketiga, agar siswa memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayatnya. Yang keempat, agar siswa memiliki keterampilan atau teknik belajar yang efektif, seperti keterampilan membaca buku, menggunakan kamus atau mencatat pelajaran dan sebagainya. Dan yang kelima, agar siswa memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan. Dan yang keenam, agar siswa memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian. Selanjutnya yaitu tujuan pelayanan bimbingan konseling di bidang karir. Yang pertama yaitu agar siswa memiliki pemahaman terhadap kemampuan, minat, dan kepribadian individu. Yang kedua, agar siswa memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi tentang karir yang ingin dicapainya. Yang ketiga, agar siswa memiliki sikap positif terhadap dunia karirnya. Yang keempat, agar siswa dapat memahami relevansi kompetensi belajar atau kemampuan menguasai pelajaran. Dan yang kelima, agar siswa memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran sesuai dengan karir atau minat yang diinginkannya. Dan yang keenam, agar siswa dapat mengenal keterampilan dan kemampuan yang dapat berguna untuk mencapai keinginan atau karir kelak nanti. Dan yang ketujuh, agar siswa memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan mengenai karir. Saya Fadilah Qurratul Aini. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang berikutnya adalah bimbingan dan konseling di sekolah memberi fasilitas perkembangan peserta didik dalam 4 bidang layanan. Yang pertama adalah bidang pribadi, yang kedua bidang sosial, yang ketiga adalah bidang belajar, dan yang terakhir adalah bidang karir. Namun di sini saya akan membahas 2 bidang terakhir, yaitu bidang belajar dan juga bidang karir. Bidang belajar merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada peserta didik dalam mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, terampil merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar teratur, dan mencapai hasil belajar secara optimal, sehingga dapat mencapai kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam hidupnya. Berikut adalah beberapa jenis masalah belajar yang dapat terjadi pada seseorang peserta didik. Yang pertama adalah keterlambatan akademik, yang kedua adalah ketercepatan dalam belajar, yang ketiga adalah sangat lambat dalam belajar, yang keempat adalah kurang motivasi dalam belajar, yang kelima adalah bertingkah laku dan memiliki kebiasaan yang kurang baik dalam belajar, dan yang terakhir adalah kerap tidak datang dalam pembelajaran alias bolos. Ya. Kemudian yang kedua adalah bidang karir. Bidang karir adalah sesuatu proses pemberian bantuan oleh guru BK atau konselor kepada peserta didik untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan juga pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional dan realistis, berdasarkan informasi potensi diri dan kesempatan yang tersedia di lingkungan hidupnya, sehingga mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Kemudian, jenis-jenis masalah karir di sekolah dasar
dan juga SMP serta SMA bisa dilihat dan dibaca pada PowerPoint dan juga makalah yang telah kami bagikan. Di sini saya Hafsah Labibah. Saya akan menjelaskan mengenai strategi dan layanan bimbingan dan konseling terhadap bimbingan belajar dan bimbingan karir kepada siswa. Yang pertama yaitu jenis strategi bimbingan dan konseling terhadap bimbingan karir siswa. Yang pertama yaitu ada strategi instruksional. Strategi ini merupakan bentuk penyelenggaraan bimbingan karir yang diintegrasikan atau dipadukan dalam pengajaran instruksional. Yang kedua ada strategi substansial. Strategi ini merupakan bentuk penyelenggaraan bimbingan karir melalui hubungan interpersonal atau antara pembimbing dengan klien. Dan yang ketiga ada strategi permainan. Strategi ini merupakan strategi alternatif penyelenggaraan bimbingan karir. Strategi ini berlangsung melalui permainan yang sekaligus dalam setiap permainan dapat menjangkau beberapa matra sasaran. Selanjutnya, ada strategi bimbingan belajar. Yang pertama, ada strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran inquiry. Strategi ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Strategi yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi ini dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Dan strategi yang keempat adalah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan.